Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi yang berjudul Kalimat Efektif. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida selaku moderator. Kemudian saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama Renita, yang kedua Nurul Mutmainah Mustari, yang ketiga Masnia. Sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Saleh, MPD, dosen pengampu, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan kepada Bapak Asri Ismail, SPD, MPD, dosen mitra, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun yang melatar belakangi dari materi kelompok kami, seperti yang kita ketahui bahwa bahasa adalah alat untuk berkomunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lain. Bahasa yang digunakan itu hendaklah dapat mendukung maksud secara jelas agar apa yang dipikirkan, diinginkan, atau dirasakan itu dapat diterima oleh pendengar atau pembaca. Kalimat yang digunakan dalam berkomunikasi haruslah kalimat yang jelas dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca, yaitu kalimat efektif. Akan tetapi, kadang-kadang harapan itu tidak tercapai. Ketika membaca, seringkali kita menemukan beberapa kalimat yang tidak memenuhi syarat sebagai kalimat yang baik dan benar. Hal ini bisa disebabkan oleh kalimat yang tidak logis, kacau ataupun bertele-tele. Berdasarkan kenyataan inilah kami membahas kalimat efektif ataupun syarat-syarat kalimat efektif agar kita semua mengetahui dan tidak lagi salah pengucapan kalimat agar lebih efektif dan mudah dimengerti. Adapun beberapa rumusan masalah terkait materi kami. Yang pertama, pengertian umum dari kalimat, pengertian efektif, dan kalimat efektif. Yang kedua, pengertian dari para ahli tentang kalimat efektif. Yang ketiga, syarat suatu kalimat dapat menjadi kalimat efektif. Yang keempat, ciri-ciri kalimat efektif meliputi kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepanduan, dan kelogisan. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian umum dari kalimat, pengertian efektif dan kalimat efektif, dan pengertian menurut para ahli. Pengertian kalimat menurut KBBI ialah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep, pikiran, dan perasaan. Perkataan satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Sedangkan pengertian efektif mengandung pengertian tepat guna. Artinya, suatu akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Pengertian efektif menurut KBBI ialah ada efeknya akibat pengaruhnya kesannya manjur atau mujarab tentang obat, dapat membawa berhasil guna tentang usaha tindakan dalam berkomunikasi dan menyusun karya ilmiah. Hendaknya kita menggunakan bahasa yang baik, yang tersusun, dan rangkaian kalimat yang efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang ada dalam pikiran pembaca atau penulis. Kalimat sangat mengutamakan keefektifan informasi itu sehingga kejelasan kalimat dapat terjamin. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembacanya atau pendengarnya. Sedangkan menurut para ahli, yaitu menurut Rohmadi dan Wahyudi, kalimat
efektif dapat dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Menurut Arifin, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkasan, dan enak dibaca. Menurut Ahmadiyah, Arsajad, dan Ridwan, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami oleh orang lain secara tepat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Ketiga, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan cepat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, sistematis dan tidak bertele-tele. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya untuk melanjutkan materi. Baik, saya akan menjelaskan ciri-ciri mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri yang harus dipenuhi, yaitu 1. Kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur ini yaitu keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Seperti memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dan menghindari penggunaan kata depan di, dalam, bagi, untuk, pada, dan sebagainya di depan subjek. Yang kedua, tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. Yang ketiga, beberapa kata penghubung intra kalimat. Maksud dari ini yaitu beberapa kata penghubung seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, bahkan tidak digunakan pada kalimat tunggal. Yang kedua, keparalelan bentuk. Maksud dari ini yaitu kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Yang ketiga, kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Seperti 1. Menghindari unsur yang sama dalam majemuk. Kedua, menghindari kesinoniman dalam kalimat. Ketiga, menghindari penjamakan pada kata jamak. Yang keempat, kecermatan. Yang dimaksud dengan ini yaitu kecermatan dan tepat dalam memiliki kata sehingga tidak menimbulkan keracunan dan makna garis. Dan yang kelima yaitu ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat, seperti meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat, yaitu awal kalimat, membuat urutan yang bertahap, melakukan pengulangan kata, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan, dan menggunakan partikel penekanan yaitu penegasan. Yang keenam adalah kepaduan. Kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah, yaitu seperti 1. Kalimat yang padu tidak bertele-tele. Kalimat menggunakan pola secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat personal. Kalimat tidak perlu menyisipkan sebuah kata atau antara predikat kata, kerja transiti dan objek pendirita. Dan yang ketujuh adalah kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima atau dimengerti. Baik, itulah tadi hasil presentasi kami. Adapun yang bisa kami simpulkan bahwa kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas maknanya, dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Suatu kalimat dikatakan kalimat efektif apabila memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu
mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan cepat dan sistematis, tidak bertele-tele. Demikian presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.